Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo. Dia adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Ya, Mas Franky, tempat Ya, tertunda begitu. Emiten-emiten apa saja kalau dilihat dari beberapa sektor yang tadi justru ternyata luas juga berdasarkan kalau iya. prediksi saya kan mungkin hanya infrastruktur kemudian konstruksi. Kemudian nampaknya Anda Kalau katakan ada sektor lain begitu ya. Bagaimana konstruksi deh? Kita lihat yang ya, paling utama nih. kalau kita lihat dari prioritasnya ya, Ya, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan masih akan fokusnya di konstruksi dan infrastruktur. baik. Jadi mungkin kalau sektor lainnya itu mungkin agak panjang ya Oke. dalam jangka panjang. Cuman kalau untuk emiten yang bisa kita lihat mungkin emiten konstruksi BUMN yang sudah kita kenal lah ya, Iya. seperti Waskita, PTPP, Wijaya Karya dan Adikarya. Baik, Waskita Karya, ada Wijaya Karya, kemudian PTPP. Tapi dengan kondisi market kita tahu juga pada saat ini dirilis begitu bahwa pembentukan sudah terbentuk, tinggal menunggu pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksinya pada beberapa waktu lalu kan saham-saham berbasis konstruksi sudah mengalami kenaikan. Tapi seiring perjalanannya kembali lagi mengalami tekanan jual dan kemarin sudah diumumkan akhirnya Dewan Pengurus dari LPI sendiri. Apakah itu akan mengangkat kembali sektor konstruksi? Berarti dalam artian ini sudah konkret nih, tinggal menunggu saja actionnya. Betul. Jadi market itu tend to buy on rumor, sell on Oke. news. Jadi karena ada rumor SWF, ada rumor pembentukan INA seperti ini, maka dari bulan 10 waskita dari harga 600-an, 500, 600 naik ke 2000, Pak. Baik. Nah, menurut saya saat ini adalah time untuk lebih consolidated. Jadi Oke. kalau investor mau membeli, tentunya saya percaya waskita PTPP yang saat ini debt to equity ratio yang cukup tinggi ya, itu bisa lift up berkat INA gitu. Karena INA Oke. akan memberikan cash flow, jadi gearing ratio mereka akan menurun, which is good for the company. Oke. Tetapi dengan investor tentunya ada tricky part, di mana dari harga 500-600 ke 2000 ya udah naik twofold gitu, udah naik two bagger. Betul. Tentunya investor juga butuh ini ya, meskipun bagus kalau kita belinya kemahalan juga tentunya bisa mengurangi return Yes. secara signifikan. Jadi saya masih percaya kalau emiten-emiten karya akan perform well. Cuman ya the tricky part adalah investor they have to beli Oke. company-company ini ya di harga yang lebih reasonable gitu. Which I think saat seperti ini juga mungkin boleh beli pelan-pelan ya. Itu dia. Seberapa jauh availabilitas begitu dari pergerakan Ya. saham-saham pada saat kita mau masuk. Kita tahan dulu, kita akan sampaikan terlebih dahulu opening market hari ini yang nampaknya penguatannya terbatas sekali, hanya sekitar 0,1% di level 6.299. Nampaknya mencoba menyentuh kembali level 6.300 begitu. Tapi kan kita tahu pada saat 6.300 kemarin juga sempat tersentuh, langsung juga terkena aksi jual. Bagaimana analisis Anda? Kita akan review dulu nih opening market hari ini, Mas Franky. Seperti apa kira-kira pergerakan indeks nanti? Kalau kita lihat ya, indeks mungkin memang ini ya resisten, very strong resistance itu di 6.300. Karena kalau kita lihat approaching 6.300 market turun terus. Oke. Jadi level krusial lah, bisa dikatakan begitu 6.300 ya, level-level rawan profit takingnya. Baik, kita kembali lagi ke sektor konstruksi dari BUMN Karya tadi yang Anda katakan ini bisa terangkat dengan adanya LPI, tapi dengan penaikan harga yang cukup fantastis dari pergerakan level 500-an kemudian sampai dengan 1.600 untuk Waskita Karya saja misalnya kita ulas ini. Bagaimana mungkin strategi investasi apalagi yang sudah punya, apakah kita profit taking dulu atau masih bisa di hold sebenarnya? Menurut saya masih bisa di hold ya. Oke. Karena kalau kita lihat di tahun 2021 ini juga sebenarnya kita juga memiliki ini ya, highest infrastructure budget in history. Baik. Ada 418 triliun. Oke. Jadi sebenarnya proyek itu masih akan berlangsung. Kalau ada free up cash flow, the story still intact gitu. Jadi kalau misalnya masih ada story, ya earnings-nya masih bisa bagus, cash flow-nya bisa dibagusin ya. Yes. Dengan adanya INA, maka in the long run juga sebenarnya masih bagus. Baik, berarti memang
dengan adanya pelemahan kita tahu indeks harga saham gabungan sudah mulai terkena aksi profit taking. Nampaknya sentimen dari Wall Street juga cukup kuat hari ini. Berarti bisa dikatakan tenaganya sudah melemah nih dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Demikian juga dengan Waskita Karya yang minus 0,6% tadi. Bagaimana? Apakah tadi Anda katakan masih bisa di hold? Sementara bagi yang belum punya dengan adanya LPI, apakah masih wait and see dulu sampai benar-benar kita melihat nanti LPI akan masuk ke proyek apa, kemudian seberapa besar realisasi keuntungan yang didapat begitu, atau bagaimana? Menurut saya ya, kalau investor yang mau beli, mungkin boleh beli, tetapi jangan terlalu banyak porsinya di portfolio. Saat ini mungkin boleh beli 5-10% dari portfolionya di emiten karya. Yes. Karena emiten karya itu kan kita tahu memang volatilitasnya lebih tinggi ya. Baik. Karena memang earnings, kalau kita lihat dari earningsnya juga membuktikan earnings yang fantastis, tetapi gearing ratio mereka juga tinggi sekali. Jadi dengan adanya INA, this will free up the cash flow yang tadi saya bilang. Tetapi yang tricky part adalah kalau misalnya dia turun, ya bisa lumayan jauh. Jadi tapi kenaikannya juga tentunya bisa sama jauhnya gitu. Jadi kalau investor yang belum punya mau beli silakan, tetapi jangan banyak. Jadi kalau misalnya ada turun, masih boleh beli. Baik, kalau gitu kita akan lihat potensial upside yang bisa dicapai dari pergerakan Waskita Karya akan kemana, Mas Franky? Kalau Waskita ya, Waskita target saya itu sekitaran di 2000. Sampai dengan 2000, oke. Itu untuk short term atau bisa medium? Medium term. Oh, medium term sampai dengan 2000 ya. Berarti level yang sedang mengalami tekanan di 1500-an begitu masih kita bisa mengambil posisi beli atau menunggu lebih jauh lagi penurunan dari Waskita? Menurut saya supportnya di 1400. Oh, masih ada support di 1400 ya? Iya. Baik, itu Jadi dia. supportnya ada 10% dari harga sekarang. So, I still believe kalau misalnya dia di 1400, that is a good entry point. Oke, baik, itu dia. 1400 sampai dengan 2000 range pergerakan dari Waskita Karya. Oke, selanjutnya tadi Anda sempat menyatakan ada PTPP juga menjadi salah satu yang akan terdongkrak nantinya dengan adanya LPI. Bagaimana strategi investasinya? PTPP juga sedang melemah 0,55% di 1.800. Benar. Kalau PTPP range-nya malah di 1.600 sampai 2.300. Lebih jauh ya? Iya, lebih jauh. Oke. Tetapi ya memang harga PTPP saat ini kan lebih tinggi dibandingkan dengan Waskita yang tadi ya. Iya. Ya, itu dia bisa menjadi pilihan investasi, dan pilihan investasi juga kami serahkan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Ada Waskita Karya, PTPP, dan Wijaya Karya. Ini bagaimana? Wijaya Karya sebenarnya hampir mirip ya. Wijaya Karya juga 1.800 sampai 2.400. Yes. 1.800. Sorry, berapa? Sampai 1.800 sampai 2.400. Oh, range-nya memang rata-rata sama ya kalau bicara mengenai sektor konstruksi ya. Kalau kita lihat movementnya, profilnya, bisnis modelnya tuh hampir sama gitu. Jadi meskipun segmennya beda-beda ya. Tetapi kalau kita lihat dari price movementnya hampir sama sih. Oh, baik. Itu dia untuk Wijaya Karya. Adikarya berapa kira-kira range pergerakannya? Hari ini juga minus 0,6%. Kalau Adikarya range-nya dari 1.400 sampai 2.000. 1.400 sampai dengan 2.000. Baik, itu dia. Bisa menjadi pilihan investasi, tapi jangan full power, bertahap saja. Ya, jangan kita menggunakan seluruh dana investasi yang kita miliki untuk masuk di sektor konstruksi saat ini. Betul. Ya. Jangan terlalu nafsu. Jangan terlalu nafsu. Baik, kita akan jeda kembali sebentar, Mas Franky. Ya, pemirsa, kami akan kembali tentunya dengan informasi update emiten sesaat lagi.